Oke, soal 18 untuk asesmen formatif tentang komputer, data, dan algoritma. Pernyataan mana sajakah yang benar mengenai data audio atau suara yang diproses oleh komputer? Baik, jadi sama halnya dengan kata, teks, gambar, video, dan seterusnya. Semuanya dalam bentuk binar ketika masuk ke dalam komputer. Begitu juga dengan suara. Ini ada dibahas pada video part 4 yang terakhir yang kami berikan. Jadi pada saya suara itu kan adalah melewat media yang namanya udara, terjadi namanya getaran. Ya, getaran di udara sebagai media untuk menyampaikan uh, suara tersebut. Nah, getaran ini bisa digambarkan bentuk gelombang jadinya kalau disimbolkan. Misalnya seperti ini ya. Jadi semua ada getarannya itu tergantung pada kuat lemahnya suara kita. Maka getaran itu bisa kalau disimbolkan jadi grafik itu kurang lebih seperti ini ya, seperti gelombang suara. Dan setiap yang namanya gelombang berarti ada naik turunnya, dan naik turun ini kalau kita simbolkan dalam bentuk grafik, maka itu kita akan mendapatkan catatan dalam bentuk angka. Ya, dan angka inilah yang disimpan sebagai kode biner. Sekali lagi, semua angka desimal pasti bisa jadi biner. Dengan demikian, suara yang berkualitas itu akan ditentukan dari berapa banyak angka-angka yang disimpan ini. Ya. Semakin banyak angka yang bisa disimpan dalam satuan waktu, kalau gambar itu berapa banyak gambar, kalau di suara berarti berapa banyak titik yang mewakili gelombang suara itu yang bisa disimpan, itu menentukan kualitas suara. Selain juga kita melihat kualitas suara itu juga dilihat dari kemampuan file tersebut menyimpan jangkauan kuat lemahnya suara itu. Ya, itu bertergantung pada angka bitnya. Oke, berapa setiap titik ini bisa diwakili oleh berapa bit. Semakin banyak bit, semakin jauh range atau rentangan angka yang bisa diwakili dalam suatu suara. Sehingga kualitas satu suara makin tinggi kalau bitnya makin besar. Ya. Contohnya 32 bit berarti dari kekuatan lemah, tinggi lemahnya itu ada 32 kemungkinan yang cukup tinggi. Sementara kalau dengan 8 bit berarti hanya sekitar 8 saja. Ya. Kira-kira sederhananya seperti itu. Dan demikian kita bisa membahas jawaban untuk ini. Pernyataan mana saja kan benar mengenai data audio. Kode biner pada audio merupakan perwakilan banyak titik piksel yang mewakili warna. Jelas ini tidak. Ini adalah yang mewakili piksel itu adalah gambar. Ya. Kode biner pada audio merupakan perwakilan dari 7 nada dasar do, re, mi, fa, sol, la, si. Ini juga tidak. Jadi komputer tidak mengenal nada dasar. Yang dia tahu adalah kuat lemahnya suara tadi. Kode biner pada audio merupakan perwakilan dari naik turunnya gelombang suara. Ya, dari getaran suara yang dijadikan gelombang. Dan posisi naik turunnya gelombang itu yang dijadikan angka. Banyaknya kode biner yang digunakan per titik gelombang suara. Ini typo ya. Per titik gelombang suara akan menentukan kualitas suara. Ini yang tadi barusan dibahas. Per titik ini berapa bit yang dipakai. Ya. Angka untuk mewakili satu angka ini berapa bit. Semakin besar bitnya, semakin jauh rentangan kemungkinan yang bisa terjadi di antara titik-titik itu. Ya, semakin bagus kualitasnya. Banyaknya kode biner digunakan per nada dasar. Ini maksud nada dasar adalah do, re, mi, fa, sol, la, si, do nya ini. Menentukan kualitas suara yang juga tidak. Sekali lagi, komputer tidak mengenal nada dasar. Oke, demikian untuk suara pada komputer.